Halo teman-teman, welcome back to my channel again di Gaspol Bali. Masih di Shanghai ya teman-teman, saya masih mungkin sekitar 3 minggu lagi baru kita kembali ke Bali. Untuk hari ini saya mau ke salah satu museum yang paling epic ya di Shanghai. Itu adalah museum tentang penyerangan Jepang ke kota Shanghai ya. Jadi dulu Jepang itu menyerang China itu melewati kota pertama itu adalah kota Shanghai teman-teman. Karena di sini memiliki jalur sungai yang langsung tembus ke China Tengah. Wah, itu makanya mereka bisa nyerang daerah Nanjing atau Nanking itu dengan cepat ya teman-teman. Oke, gimana perjalanannya? Tonton terus videonya ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di stasiun Isan Road atau Isanlu. Sama William, Will. Kita mau ke museum ya, tapi masih nunggu istri saya. Dia masih jalan tadi, nggak tahu udah mau kemana dia tuh. Tapi kita tunggu aja. Sekalian nunggu kereta ya teman-teman. Teman-teman, kita lagi transfer di stasiun line 8 ya. Karena dari line 4 itu dia cuma bisa ke Chifulu itu melalui line 8. Di depan itu adalah daerah Sucho Creek ya teman-teman. Jadi tempat ini dulunya itu merupakan koloni orang Italia di Shanghai beberapa ratus tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi tempat yang kita kunjungin ini adalah basically itu adalah tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan segalanya. Jadi tempat penyimpanan senjata, tempat penyimpanan logistik dan lain-lainnya milik negara Cina di zaman dulu, sehingga oleh Jepang ditargetkan untuk direbut ya teman-teman. Jadi ini bangunannya ya. Ini adalah storage-nya sebesar ini teman-teman. Tapi kita lihat dulu lah. Lewat sini Will. Kita lewat sini. Oke, jadi ini adalah gudang ya teman-teman, zaman dulu itu. Gudang segalanya. Jadi ada senjata, ada bank, ada macam-macam lah, logistik dan lain-lain. Nah, sama Jepang itu dibombardir teman-teman gedung ini. Jadi dibombardir untuk merebut logistiknya China zaman dulu ya. Untuk mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka atau penyerangan mereka itu ke Nanjing. Begitulah kira-kira story-nya teman-teman. Oke. Kita sudah sampai di alun-alunnya ya teman-teman. Kalau kalian lihat ya teman-teman, itu adalah bekas-bekas dari gempuran tank, gempuran artileri yang semuanya ini benar-benar digempur habis-habisan nih teman-teman sama tentara Jepang ya. Jadi mereka berlindung di dalam ya, berlindung sekuat tenaga, walaupun gedungnya juga akan dikuasai sebetulnya. Jadi kita lihat ini ada namanya The West Wall of Sihang Warehouse. Jadi tahun 26 Oktober 1937 ada 420 tentara ya. Itu di bawahnya Kolonel Shi Qinyuan itu mendefense atau mempertahankan dari Japanese troops ya. Wah, itu keren banget. Ada orang dari beberapa tentara dari 524 Regiment dan 262 BKD dan 88 Division of Chinese Army ya. Itu bertahan di sini dan berperang selama 8 hari, teman-teman. 4 hari ya. 4 hari dari tekanan Jepang ya. Wah, ini bagus sekali nih. Jadi ini bangunan yang sangat bersejarah ya teman-teman. Ini saksi dari penyerangan Jepang ke China. Di sini banyak juga yang foto-foto ya teman-teman. Jadi bagi orang China itu
perbuatan yang dilakukan oleh Jepang itu sangat keji sekali ya, sangat biadab sekali teman-teman. Mereka tidak akan pernah lupa. Bahkan di hari kemerdekaannya pun mereka itu selalu menyampaikan pesan-pesan untuk jangan pernah melupakan sejarah penyerangan Jepang ya teman-teman. Karena memang masif sekali penyerangan Jepang di Cina. Dan Shanghai sendiri itu adalah salah satu gerbang pintu masuk ya, pintu masuk tentara Jepang agar bisa menuju ke Nanjing dengan cepat teman-teman. Nah ini di dalam sini kita bisa masuk karena ada museum ya teman-teman, kita nanti lihat. Oke teman-teman, jadi memang penyerangan oleh tentara Jepang, oleh Kekaisaran Jepang ya, bukan tentara Jepang, Kekaisaran Jepang di China itu hingga saat ini pemerintah Jepang itu tidak pernah meminta maaf secara resmi kepada pemerintah China atau kepada rakyat Tiongkok ya. Itu sampai sekarang itu tidak pernah minta maaf. Jadi bagi mereka kejadian penyerbuan dari Jepang ke China itu bagi mereka tidak pernah ada. Luar biasa ya teman-teman, tidak pernah ada kata maaf. Luar biasa. Oh ini ada map zaman dulu ya yang ditulis di batu ya teman-teman. Jadi ini map ini sungainya. Ya ini sungai nih Will, ini sungai. Ya kan? Iya dari situ. Saya suka banget suasana di Sucho Creek ini karena tenang dan damai teman-teman. Walaupun tempat ini pernah menjadi saksi bisu tentang penyerangan Jepang yang sangat luar biasa dahsyat ya teman-teman. 4 hari mereka berkumpul di sini, ada lebih dari 400 prajurit yang bertahan di dalam untuk mempertahankan apa yang mereka miliki gitu loh. Wah, aku jadi sedih ya. Jadi memang Jepang itu kalau di China itu mereka benar-benar teman-teman, benar-benar totalitas banget nyerangnya. Bahkan sampai kalau kita sempat nanti kita ke Nanjing ya teman-teman. Bahkan di Nanjing sendiri itu pembantaiannya itu sangat luar biasa tragis teman-teman. Mengerikan ya. Oke, kita mau ke gudangnya, masuk lewat situ ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ya teman-teman. Ini megah banget ini emang. Di dalamnya cukup sunyi ya teman-teman. Jadi mereka masih menjelaskan tentang background penyerangannya ya teman-teman. Wih, ini ada tulisan kuno teman-teman. Jadi di sini museumnya cukup sunyi ya teman-teman. Jadi kalau masuk di sini seperti masuk ke perpustakaan. Yang tadi Pak translatornya itu bilang kalau terjadi juga pembunuhan di sini karena mereka orang China yang bertahan di sini mengalami kelaparan ya teman-teman. Kelaparan yang luar biasa. Lalu pada ujungnya dibuat meninggoy coy. Mengerikan banget. 13 Agustus anti-Japanese battle in Shanghai started ya. 3 bulan oleh pasukan pembela tanah air mereka ya. Dan ini ada beberapa foto-foto zaman dulu ya. Ini teman-teman, hancur semua loh. Kota Shanghai itu pernah hancur sebetulnya. Ini China Lian ini. Oh. Ini jembatan yang tadi nih. Iya. Wah, ini ya benar-benar diluluhlantahkan. Ini ada koran dari The North China Daily News. Tulisannya ini, extreme tension still exists in North. Jadi sebenarnya berita ini sudah merupakan berita internasional ya. Tapi pada saat itu tidak ada yang bantu negara ini ya.
Mereka benar-benar berjuang sendiri. Ini adalah foto-foto pejuang zaman dulu ya teman-teman. 这个都是这个军队的这个 leader，就是 Iya, ini adalah leader。 pemimpin-pemimpin mereka ya. Tahun 1937 teman-teman. Wah, inilah William, lihat ini Will. Wah, ini yang Sucho Creek tadi ya teman-teman. Ini adalah hotel yang pertama kali direbut tentara Jepang ya teman-teman. Ini dulu Pudong itu di sebelah sana. Nah, ini jembatannya benar-benar dikuasai ya. Itu depan zaman dulu. 这个是在前面的。对吧？这个就是苏州河呀，苏州河啊，对吧？我们在这里现在是吧？不是，我们还在这里还。在前面啊。 Wah, menarik ya. Ini ada ini ya. 日本海军战队，这个是 Oh, ini mobilnya tentara Jepang. 他要冲进这个虹桥的机场，虹桥机场， 他一定要去这个地方，然后在那个在路上 airport 这个 airport 的这个人，这个不可以，对吧？ Oh, 然后被他杀掉了。被他 这个是日本的车吗？ 对， Oh, jadi mereka tuh ini ceritanya. Kalau kata istri saya tadi ada tentara Jepang yang harus ke Bandara Hongqiao, lalu sama tentara Cina tidak diperbolehkan, tapi tetap melawan sehingga ditembak ya teman-teman. Bentuk perlawanan juga itu. Wah, ini adalah trompet ya. Ini banyak sekali teman-teman. Jadi kota Shanghai itu pernah diserang habis-habisan sebenarnya. Pernah menjadi porak-poranda ya. Semua foto-foto di sini adalah bukti ya teman-teman, kalau misalnya penyerangan oleh tentara Jepang, oleh kekaisaran Jepang itu sangat-sangat biadab teman-teman. Saya juga kebawa emosi sebenarnya kalau lihat begini. Lihat ini, perlawanannya sangat gigih ya teman-teman. Ini teman-teman, warehouse ini 800 orang selama 4 hari. Ya, ini adalah miniatur dari apa namanya? Itu adalah markas ini ya teman-teman. Basement bukan basement, apa namanya? Warehouse ini ya. Gudang ini. Dan di tengah-tengah itu adalah sungai. Inilah yang dibombardir oleh Jepang ya pada saat itu untuk merebut semua logistik, kekayaan dan tempat penyimpanan senjata juga pada masa itu ya teman-teman. Wah, ini adalah foto-foto pembombardirannya ya teman-teman. Lihat. Di sini bagian belakangnya kebakar loh teman-teman. Ini di tengah pemukiman ya teman-teman. Jadi gudang ini di tengah pemukiman. Jepang tidak peduli ya. Tidak peduli sama sekali untuk menyerang di pemukiman, menyerang di tempat yang padat penduduk. Mereka nggak peduli, yang penting mereka semua bisa dapat resources. Itulah perang ya teman-teman. Mengerikan sekali. Ini yang tadi kita di depan, Joint Trust Warehouse. Ini rumah di seberangnya ya teman-teman. Lihat, amburadul men. Oke teman-teman, ini adalah miniatur dari bentuk defensif ya tentara China kepada tentara Jepang. Yang mereka defense yaitu di luar itu adalah sudah di bumi hanguskan oleh Jepang ya teman-teman, di luar sana. Jadi ini posisinya itu di dalam ruangan ini. Mereka kondisinya seperti ini. Jadi ada 800 tentara yang mempertahankan bangunan ini ya teman-teman. Ini sangat-sangat ini ya, mengerikan sekali.
Halo teman-teman, tadi saya konsultasi sama istri saya. Dia bilang kalau misalnya zaman ini, waktu penyerangan tahun 1937 ini, China itu terpecah konsentrasinya ya teman-teman, karena ada perang saudara antara Partai Kuomintang dan Kuomintang ya, atau Partai Komunis dan Nasionalis. Jadi di saat terlemah itulah Jepang memanfaatkan situasi yang sangat memungkinkan untuk menyerang Cina. Jadi Jepang dengan mudah bisa memporak-porandakan China pada saat itu. Karena terjadi juga perang saudara di negara ini sebenarnya teman-teman. Ya ini sangat tragis ya bagi kita, karena Jepang itu selain dia juga dalam tanda kutip itu sangat keji, dia juga pintar memanfaatkan keadaan teman-teman. Jadi di dalam miniatur ini ya teman-teman, kita bisa lihat mereka itu makannya hanya kacang-kacangan dan nasi yang dibentuk-bentuk seperti ini ya teman-teman. Ini kata istri saya tadi itu menandakan kalau sebetulnya Cina itu tidak siap untuk diserang pada saat itu. Jadi memang dari sisi Cinanya tuh mereka tidak siap ya untuk diserang. Jadi sewajarnya waktu perang itu mereka mempersiapkan semuanya dengan baik. Misalnya makanan yang penuh dengan daging, lalu makanan bergizi lah. Tapi pada saat itu karena serangannya mendadak teman-teman, mereka tidak siap sehingga apapun mereka makan dan mereka sangat kelaparan. Wah ini juga bentuk perlawanan mereka ya, di saat mereka sudah banyak yang sakit, banyak yang tidak kuat ya, banyak yang cedera, itu tetap pemimpinnya di depan sana itu memberikan semangat yang luar biasa ya teman-teman. Pada saat itu China tidak menyerah sama sekali ya, jadi benar-benar direbut dengan paksa. Oh ini adalah mereka menulis surat untuk keluarga-keluarga mereka ya teman-teman. Dan karena sebagian besar dari mereka itu tidak berpamitan pada keluarganya pada saat berperang melawan Jepang di tempat ini ya teman-teman. Saya kok merinding ya. Ini ya logistik yang mereka simpan ya teman-teman. Ya ini ada salah satu lukisan yang sangat sinematik sekali ya teman-teman. Pembakaran, rakyat bahu-membahu membantu membantu logistik dari tentara-tentara yang sedang ini ya berperang. Oh ini adalah mesin surat kabar ya. Surat kabar tetap diterbitkan ya teman-teman. Tapi tidak ada satu negara pun yang membantu pada saat penyerangan. Ya. Semuanya The China Press, The Journal of Shanghai. Semuanya menulis tentang penyerangan ini. Tapi tidak ada satu negara yang membantu ya. Ironik sekali. Wah ini kalau kita melihat bangunan ini dari seberang sungai teman-teman, itu dibakar habis. Penyerangan dari Jepang itu sangat luar biasa tragis ya teman-teman. Wah ini bahkan ada kawat-kawat berdurinya loh teman-teman, beneran ini. Wih, jadi gudang dibakar habis demi merebut yang mereka mau ya. Di beberapa foto ini ada sekumpulan dari koloni dari Inggris dan juga Prancis dan juga mungkin Italia yang membantu evakuasi untuk bahkan ikut berperang ya teman-teman, melawan sekutu dalam artian yang kita ya, pihak China ya, untuk berperang melawan Jepang.
Dan komunitas-komunitas orang asing di Shanghai itu mereka sangat solid ya zaman dulu. Jadi mereka pasti bantu. Tapi tidak ada satu negara pun yang secara official itu mengirimkan bantuannya kepada Cina pada saat itu dalam bentuk tentara misalnya atau bentuk lain ya. Mereka berjuang sendiri itu. Mengerikan sekali teman-teman. Museum ini semestinya Indonesia juga buat museum seperti ini ya. Untuk agar tidak lupa tentang sejarahnya. Nah, ini ada miniatur 3D juga. Ya, zaman dulu Shanghai sudah sangat modern ya teman-teman. Mereka menggunakan juga alfabet Romawi seperti yang kita gunakan sekarang ya. Tidak hanya menggunakan Hanse saja, tapi juga menggunakan ini ya. Menggunakan Romawi ya. Ini adalah tulisan-tulisan orang-orang 800 orang yang berjuang di gedung ini dan meninggal dunia ya teman-teman. Regimen 88 ya kalau tadi nggak salah namanya, 88D. Dan mereka juga bikin film di sini dan bikin lagu untuk mereka ya. Mereka adalah national hero kalau dilihat dari apa yang mereka perbuat ya. Melindungi tanah air di atas segalanya. Gile, keren banget men. Jadi ini adalah epilog ya teman-teman. Epilog yang sangat bagus ya. Tentang keabadian 800 orang yang meninggal. Remember the warriors, embalm the heroes, remember the history, comforts the peace. Kata-katanya bagus banget. Oke teman-teman, kita sudah selesai mengunjungi museum menurut saya paling bagus ya di Shanghai ya. Berdasarkan historinya, menurut saya ini adalah yang terbaik ya. Kalian harus datang ke museum ini, namanya The Joint Trust Warehouse ya. Wah, pokoknya kalian gak nyesel lah kalau kesini teman-teman. Ini sejarahnya bagus banget. Dan saya harap sih tidak akan ada lagi kejadian seperti penyerangan di Jepang ya. Penyerangan Jepang kepada warga negara China seperti yang pernah terjadi di tahun 1937. Oke teman-teman, sekian dari video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.